pesertanya sudah pas genap 12 orang, ibu-ibu semuanya. Kita mulai saja untuk kegiatan virtual sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Yati Kurniawati MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Salatiga yang memberikan dukungan serta motivasi kepada saya untuk melaksanakan segala kegiatan yang ada dalam kegiatan CGP. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah merelakan waktu istirahatnya untuk bisa bergabung dalam kegiatan virtual sore ini. Untuk kegiatan virtual sore ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman saya akan konsep-konsep inti yang ada pada modul budaya positif serta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Ibu Bapak, langsung saja saya share materi. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan saya dalam kegiatan CGP. Jadi ini merupakan tugas untuk melengkapi aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, Ibu Bapak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan kali ini adalah untuk menyampaikan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti pada pembelajaran modul budaya positif dan penerapannya di kegiatan kelas maupun di sekolah. Kita awali dari apa itu budaya positif. Nah, pertama kali ketika saya mendengar modul ini, budaya positif yang terbesit dalam pemikiran saya kala itu, wah apa ya? Apa mungkin kita akan diajari dengan suatu tarian atau mungkin dengan suara yang nyaring atau dengan tatanan yang eye-catching seperti itu. Tapi ternyata setelah jauh mendalami modul ini, ternyata tidak berkaitan dengan hal-hal yang demikian, tetapi adalah suatu karakter yang akan kita ciptakan untuk peradaban di masa yang akan datang. Jadi budaya positif ini bermula dari tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan nasional kita itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai keselamatannya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di sini yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan anak, dalam artian seorang anak mampu bersandar pada potensi yang dia miliki sendiri. Manakala seorang anak tadi mampu bersandar pada dirinya sendiri, artinya anak itu mampu memerdekakan dirinya sendiri dan secara otomatis pula anak tersebut akan mampu untuk memerdekakan orang lain. Begitu juga ketika dia bisa membahagiakan dirinya sendiri, maka anak tersebut akan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk itu Ki Hajar Dewantara berpesan bahwasanya pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Seperti yang kita ketahui ya ibu-ibu semuanya, petani selalu memiliki benih, yang mana benih itu akan tumbuh dan berkembang menghasilkan hasil yang optimal bukan dikarenakan oleh
bibitnya saja yang unggul, tetapi juga dikarenakan kepiawaian dari seorang petani dalam mengelola lahannya. Bagaimana petani dapat mengelola lahan yang gersang menjadi lahan yang gembur, bagaimana lahan yang gembur tetap bisa menjadi subur tetapi tidak terlalu banyak air, atau bagaimana membebaskan hambatan ataupun hama-hama yang akan menyerang bibit itu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sebagai pendidik, murid kita diibaratkan sebagai benih tadi. Mereka datang dengan beragam latar belakang yang berbeda-beda, berada di dalam satu tempat yang dinamakan oleh sekolah. Nah, disinilah peran seorang pendidik untuk mampu menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, yang bebas dari tekanan, sehingga murid kita yang dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi mampu untuk tumbuh berkembang, mampu untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, kemudian belajar lagi, dan akhirnya mampu untuk menyerap dan menerima pembelajaran. Nah, lingkungan yang seperti inilah yang disebut lingkungan positif. Yang mana lingkungan positif ini bukan merupakan kerja dari seorang petani atau pendidik sendiri, tetapi juga merupakan kerjasama antara semua warga sekolah. Nah, dengan kerjasama dan dukungan warga sekolah yang baik, maka akan tercipta lingkungan positif yang baik pula, yang mana lingkungan tersebut mampu menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga tumbuh menjadi karakter yang baik pula. Nah, diharapkan di sini karakter yang baik inilah yang diharapkan nanti dapat melekat dan kemudian dapat menjadi bagian dari pola pikir atau kehidupan setiap warga yang ada di dalamnya, sehingga akan menjadi budaya positif. Nah, lingkungan positif yang mencerminkan budaya positif ini dapat tercermin dari bagaimana seorang pendidik memperlakukan peserta didiknya, bagaimana seorang pendidik bertegur sapa, bagaimana seorang pendidik mampu mengatasi setiap hambatan-hambatan yang dimiliki oleh peserta didiknya, termasuk bagaimana peserta didik tadi dapat saling berinteraksi dengan baik. Nah, untuk dapat menciptakan lingkungan positif yang semacam itu, salah satunya yang saya lakukan di sekolah adalah dengan mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang mampu mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu memberikan fokus atau porsi yang lebih banyak untuk siswa dibandingkan guru yang berperan di dalam pendidikan. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang berpihak pada anak. Di sini ibu-ibu semuanya, latar belakang dari siswa saya itu dalam satu kelas yang benar-benar untuk bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu hanya sekitar ya tidak nyampe 8 anak ya, sekitar 6 atau 7. Nah, ini dikarenakan mereka memang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dasar itu mereka belum mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Tetapi ada juga yang baru mau mulai kelas 4 mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris, tetapi karena saat itu COVID-19 melanda Indonesia, maka materi inti saja yang dipelajari di sekolah secara daring, sehingga pembelajaran bahasa Inggris ditiadakan. Akan tetapi ada juga beberapa sekolah yang tetap memberikan pendidikan bahasa Inggris dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, disinilah saya memiliki banyak kesulitan, terutama penguasaan akan kosakata dari anak-anak didik saya itu sangatlah rendah sekali. Jadi pada kegiatan ini saya melakukan kegiatan diskusi dengan sedikit materi permainan. Nah, permainan dengan kala itu materinya adalah
menyebutkan bagian-bagian benda yang ada di dalam rumah. Jadi di situ saya memberikan permainan berupa gambar dengan potongan huruf yang akan membentuk suatu benda berdasarkan clue yang diberikan. Dan juga di sini ada dua tipe. Yang satunya itu adalah memberikan media berupa deskripsi pendek tentang di mana benda itu didapatkan, untuk apa, terus kemudian fungsinya untuk apa, di mana. Nah, seperti itu yang kemudian akan mereka tebak kira-kira bentuknya seperti apa, yang akan mereka tebak kira-kira benda itu namanya apa. Nah, di dalam kegiatan kerjasama di sini, saya berharap bahwa setiap siswa dapat saling memotivasi temannya, dapat saling bekerja sama untuk bekerja dengan efektif untuk menyelesaikan setiap tahap pekerjaan. Meskipun kala itu saya juga menjumpai murid saya yang sedikit protes. Jadi di situ dia memang anak yang dalam artian sudah mahir. Nah, ketika di situ dia berharap semua pekerjaan diselesaikan oleh dia seorang diri. Nah, ketika itu pernah saya sampaikan, ini adalah pekerjaan kelompok. Setiap kelompok harapannya dapat saling terlibat di dalamnya, karena ketika kita belajar untuk kegiatan ini, itu bukan kita hanya sekedar belajar bahasa Inggris, tetapi kita juga belajar nilai-nilai kebajikan universal seperti saling menghargai, saling memotivasi, dapat bekerja secara efektif. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dengan pemahaman yang cukup panjang dan lebar, anak tersebut mau menerima dan harapannya dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, di sini juga terlihat dalam gambar pada saat sesi presentasi, di mana anak-anak tersebut diajarkan untuk mampu percaya diri, kemudian belajar untuk berani, belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan mengungkapkan hasil kerjanya, kemudian menunjuk temannya yang akan menjawab ataupun merespon. Kemudian di sini juga terlihat siswa-siswa menjadi lebih aktif dan antusias. Nah, jadi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid di sini, intinya bukan sekedar memberikan materi saja, tetapi juga kita memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu dapat tertanam pada seorang murid? Intinya adalah pada disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, ketika saya mendengar disiplin, waduh, peraturan, waduh, tata tertib lagi. Tentulah hal ini pasti sangat sulit ya bagi kita untuk dapat membuat anak-anak itu yang namanya tunduk atau takluk dengan tata tertib. Nah, tetapi di sini disiplin positif tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, di situ pastilah ada disiplin yang kuat. Disiplin itu yang dimaksudkan adalah self-disiplin, yaitu diri kita sendirilah yang sekuat-kuatnya, mewajibkan diri kita sendiri yang sekuat-kuatnya untuk dapat mengontrol, untuk dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tindakan yang kita tuju. Namun apabila kita tidak cakap dalam mengontrol diri kita sendiri, maka penguasa lain berhak untuk mendisiplinkan kita. Nah, di dalam sekolahan, penguasa lain yang ada di sini dimaksudkan adalah para pendidik. Jadi di sini disiplin positif merupakan suatu cara untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai agar tujuan mulia kita tercapai. Dengan disiplin diri, mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan kita, karena kita akan mewujudkan pilihan kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Jadi
disiplin positif di sini tidak berkaitan dengan perintah, larangan maupun hukuman. Akan tetapi disiplin di sini adalah suatu alternatif. Jadi yang digali di sini adalah motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita dapat menanamkan bahwa bersih itu sehat, bahwa bersih itu bagian dari iman, bahwa bersih itu indah. Ketika nilai-nilai itu bisa tertanam di siswa, maka siswa ketika melihat sampah atau melihat lingkungan sekitarnya kotor dengan sendirinya, entah melalui regu piket ataupun tidak, mereka akan bergerak untuk membersihkan. Nah, akan tetapi bila anak-anak tersebut belum bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka kita wajib atau berhak untuk mendisiplinkan mereka. Misalnya melalui pembelajaran. Sebelum dimulai dengan pembelajaran, ketika kita melihat lingkungan sekitar anak kok masih ada sampah, dengan kita mengatakan, coba dicek dong lingkungan di sekitarnya. Nah, maka ketika anak-anak itu memiliki disiplin positif yang baik, maka anak tersebut akan merespon dengan baik, langsung dipungut. Ada yang, oh ya Bu, nanti pas giliran saya piket di jam terakhir akan saya bersihkan. Tetapi anak-anak yang memiliki disiplin yang rendah, biasanya mereka akan tengok lirik kanan, lirik kiri, kemudian menendang ke kanan atau ke kiri atau ke depannya. Nah, itu hal-hal yang biasa terjadi di sekolah. Nah, maka disinilah peran kita sebagai pendidik untuk mampu mendisiplinkan siswa-siswa tersebut dengan menanamkan motivasi intrinsik yang ada atau yang mereka miliki. Contoh kegiatan lain seperti misalnya seperti kegiatan beragama atau kegiatan Jumat Takwa, kemudian ada kegiatan Sabtu Sehat, Sabtu Bersih, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana disiplin positif tadi dapat tertanam pada diri seorang siswa. Nah, kita perlu mengetahui bahwasannya ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal dan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki motivasi menghindari dari ketidaknyamanan selalu berpikir apa ya yang akan saya dapatkan ketika nanti saya tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi dia melakukan sesuatu bukan timbul karena dari dalam dirinya, tetapi karena takut akan seseorang atau takut karena dia akan dikeluarkan dari kelompok. Nah, itu seperti itu namanya menghindari dari ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini masih bersifat motivasi eksternal, mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, misalnya seperti ini, saya akan melakukan sesuatu karena saya tahu nanti saya akan mendapatkan sesuatu atau saya akan mendapatkan pujian. Nah, manakala nanti penghargaan atau pujian tidak akan didapat, maka biasanya orang-orang yang ada pada motivasi perilaku manusia mendapat imbalan atau penghargaan ini akan kemudian luntur, dia tidak akan bertahan lama untuk melakukannya. Nah, yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini merupakan motivasi internal yang bekerja dan berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang akan mendorong seseorang untuk memiliki disiplin positif. Nah, ibu-ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati ketika kita ingin menebalkan motivasi intrinsik yang ada pada murid-murid kita, yaitu kita perlu mengenali yang namanya hukuman
penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini apa itu hukuman? Jadi hukuman itu adalah suatu tindakan yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba dan satu arah. Dapat berupa hukuman fisik atau psikis dan dampaknya murid tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Atau juga bisa tersakiti karena perilaku pasif agresif juga akan meningkat. Jadi biasanya pada hukuman seperti ini hanya ditentukan saja oleh seorang pendidik. Siswa tidak tahu, misalkan ketika siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kita biasanya langsung kamu lagi, sudah sana kerjakan di luar, kerjakan 5 kali. Nah, seperti itu termasuk hukuman. Jadi di sini siswa akan merasa tersakiti karena dia dan juga sudah sana dan disepakati. Jadi konsekuensi diberikan berdasarkan data yang bisa diukur atau pendek. Nah, jadi murid sama-sama sudah mengetahui anak-anak salah satu dari penilaian kita diantaranya adalah PR. Nah, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kalian nanti tidak mengerjakan PR? Nah, biasanya kalau cuma saya bilang, ya sudah, enggak apa-apa, lain kali dikerjakan. Anak biasanya cenderung menyepelekan. Nah, kemudian bagaimana PR, berarti kalian akan seperti ini, tindakan apa yang harus kamu lakukan. Nah, biasanya anak paham dan mereka akan belajar patuh dan mereka akan belajar untuk tertib, meskipun ketika mereka menjumpai atau mengalami hambatan itu pas mereka tidak mengerjakan, mereka juga mungkin dalam keadaan jengkel untuk sesaat, tetapi mereka menyadari karena itu memang kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan karena anak tersebut sudah tahu peraturan yang sudah dibuat atau disepakati antara pendidik dan teman-temannya. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang, murid mendapat penguatan dan masalah terselesaikan. Jadi, restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga anak bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pernyataan dari Gosen pada tahun 2004. Nah, pernyataan ini sebelumnya juga sudah dilontarkan oleh Chelseam Gosen pada tahun 1996. Jadi, Chelseam Gosen menyatakan bahwa restitusi merupakan proses kolaboratif. Jadi, di sini pendidik diharapkan mampu mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku terhadap orang lain. Nah, jadi di sini restitusi itu berfungsi untuk membantu anak untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kemudian bagaimana tolak ukur kita untuk dapat melakukan restitusi terhadap seorang anak, yaitu dengan melakukan atau dengan membuat keyakinan kelas. Oh, sebelumnya maaf, di sini ada ciri dari restitusi. Jadi ciri restitusi yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita ya sudah anak berbuat kesalahan, ya sudah ini sekarang kamu kerjakan, tetapi ini namanya bukan restitusi, namanya anak menebus kesalahan dan anak mesti akan
pikir impas. Yang penting kan saya sudah melaksanakan. Jadi anak tidak mengakui kesalahannya. Yang kedua yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Nah, maksudnya bagaimana restitusi memperbaiki hubungan? Yaitu tindakan yang diperbuatnya dan mengevaluasi dampak dari tindakan yang diperbuatnya itu terhadap orang lain. Nah, maka dengan restitusi ini diharapkan bahwa hubungan antara siswa itu sendiri maupun orang yang dirugikan akan kembali harmonis. Yang ketiga yaitu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kalau restitusi yang dipaksakan itu namanya bukan restitusi, tetapi adalah stimulus dan respon atau konsekuensi. Jadi di sini kita berupaya untuk menggiring anak kita untuk mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi saran bukan dari kita, tetapi mereka dapat mengevaluasi apa toh yang kira-kira yang harus saya lakukan setelah saya membuat kesalahan ini. Ini namanya restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Nah, jadi di sini kita berupaya untuk mampu menggiring anak tadi untuk kira-kira dia itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dengan mungkin kita bisa mengatakan ketika kamu membuat kesalahan seperti ini, kira-kira orang itu ingin memperlakukan kamu seperti apa. Nah, itu namanya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, tadi seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa tolak ukur kita dalam merestitusi anak adalah dengan keyakinan kelas. Jadi, apa toh itu keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas memotivasi dari dalam untuk tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini ciri dari keyakinan kelas adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal itu pernyataan yang bisa diterima secara umum, mengandung nilai-nilai karakter yang dapat diterima secara umum. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan pada lingkungan tersebut. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah semua warga ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi bukan ditentukan oleh, kalau di sekolah bukan ditentukan oleh sekolah saja atau pendidik saja, tetapi siswa juga terlibat untuk menentukannya. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu, dalam artian disesuaikan dengan tumbuh kembang dari perilaku anak. Manakala anak tersebut sudah memiliki disiplin positif pada karakter tertentu, maka maka keyakinan kelas dapat ditinjau ulang untuk menindaklanjuti pada nilai karakter yang sekiranya masih perlu untuk ditingkatkan. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, berikut ini adalah salah satu bentuk pembentukan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 7F. Jadi di sini saya memberitahukan kepada anak-anak kira-kira suasana kelas yang ideal menurut kalian untuk dapat membantu kalian menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, itu apa yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini anak-anak mencoba untuk menuangkan
nilai-nilai karakter yang dia inginkan. Nah, karena kita bertahun-tahun terbiasa dengan yang namanya perintah dan larangan, biasanya yang ditulis anak-anak misalnya tidak boleh bermain HP, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh menyebut nama orang tua, harus mendengarkan guru, harus bekerja, harus melakukan kerja piket. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya itu tidak apa-apa, kita tampung dulu masukan dari siswa, kemudian siswa kita minta untuk menuangkan gagasannya untuk diketahui oleh teman-temannya yang lain. Nah, di sini peran pendidik adalah berusaha untuk mengelompokkan dari nilai-nilai karakter yang dituliskan oleh siswa sini, kemudian salah satu siswa diminta untuk mengecek kembali. Kemudian setelah sesuai dengan kelompoknya, nilai-nilai karakter yang sesuai dengan kelompoknya, yang mirip-mirip kita jadikan satu kelompok, di sini peran pendidik adalah mensosialisasikan. Nah, kenapa, untuk apa kita harus mendengarkan guru, mengapa kita harus bekerja sama, mengapa kita tidak boleh berkata kotor dan sebagainya, kita menjelaskan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, di sini saya tuliskan yaitu kami meyakini bahwa penting sekali untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias dan tenang. Nah, di sini harapan saya dengan mereka benar-benar meyakini bahwa pembelajaran itu haruslah tenang, pembelajaran itu sepatutnya kita ikuti dengan antusias karena kita ingin mencapai tujuan kita dengan mudah dan lancar. Nah, nilai-nilai seperti itu yang akan kita tanamkan, dan kemudian setelah kita sosialisasikan, kita lekatkan di dinding kelas. Nah, dari waktu ke waktu, biasanya dalam sekitar 2 minggu, itu saya selalu memberikan atau menyampaikan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang saya sampaikan itu terbukti dari beberapa siswa sudah mulai memiliki karakter yang lebih baik lagi, diantaranya dengan tidak berkata kotor, dengan tidak menyebut nama orang tua. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini siswa juga dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang. Sikap mereka mulai berubah, tidak seperti anak kecil lagi yang tadinya setiap pembelajaran Bapak Ibu guru harus selalu berteriak untuk mereka bisa duduk tenang mengikuti pembelajaran. Nah, jadi nanti dari di sini ada 7 keyakinan kelas yang saya tuangkan. Nah, nanti berjalannya waktu tidak semuanya akan saya ingatkan ketika pembelajaran, tetapi untuk poin-poin tertentu saja yang sekiranya masih membutuhkan untuk penguatan karakter, nah itu yang akan saya tajamkan. Nah, seperti ini ya Ibu Bapak. Nah, berikutnya, nah setelah terbentuknya keyakinan kelas, bagaimana kita mengatasi siswa-siswa kita yang melakukan kesalahan. Nah, tadi seperti yang sudah dinyatakan di awal, yaitu dengan melakukan restitusi. Sedangkan restitusi sendiri memiliki tahapan, ya, tahapannya ada 3 yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya yaitu mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, maksudnya anak-anak yang gagal itu yang bagaimana? Anak-anak yang gagal itu adalah anak-anak yang melakukan kesalahan tadi. Nah, bagaimana agar mereka dapat menjadi orang yang sukses? Yaitu peran pendidik di sini adalah dapat memberikan kata-kata yang dapat menyejukkan mereka. Karena
ketika siswa berbuat gagal, mereka akan fokus pada konsep diri yang buruk. Wah, saya itu kok ya begini, saya kok membuat kesalahan, saya kok mengecewakan guru, mengecewakan teman, mengecewakan orang tua. Wah, saya itu buruk sekali, saya tidak seperti temannya. Nah, mungkin dia akan berpikir seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat menstabilkan identitas mereka, yaitu dengan memberikan kata-kata penyejuk seperti berbuat salah itu manusiawi. Semua pasti pernah berbuat kesalahan, tetapi mari kita belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Atau bisa juga kita mengatakan, ya, kita tidak akan mencari siapa yang salah yang benar, kita akan mencari solusi dari permasalahanmu. Nah, dengan seperti itu anak-anak akan kemudian merasa tenang dan akhirnya kita dapat mendorong mereka untuk dapat berpikir secara rasional. Karena ketika anak tersebut dalam keadaan identitas gagal, biasanya anak untuk diarahkan berpikir rasional itu sangat sulit begitu. Berikutnya yaitu setelah menstabilkan identitas mereka, kita berupaya untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi kalau dalam teori kontrol dari William Glasser itu mengatakan bahwa kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kalaupun toh orang lain dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan berarti orang lain tuh bisa mengontrol diri kita, akan tetapi kitalah yang memberikan izin untuk orang lain itu mengontrol kita. Jadi untuk bisa memvalidasi tindakan di sini, seorang pendidik diharapkan mampu mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi bukan kamu kemarin begini, maka kamu harusnya seperti ini, tidak seperti itu. Akan tetapi kira-kira dengan tindakanmu kemarin itu dapat berakibat apa terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Nah, kira-kira waktu itu kamu melakukan hal semacam itu, apa alasanmu? Nah, seperti itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada dasarnya apapun yang kita lakukan karena dorongan motivasi internal. Nah, jadi Ibu Bapak, di sini kenapa kita harus melakukan validasi tindakan? Nah, karena ternyata pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini komponen psikologisnya adalah kebutuhan rasa aman atau nyaman yang dapat dipenuhi dari kebutuhan fisik seperti rumah, kesehatan, maupun makanan. Terus kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini berkaitan erat dengan hubungan dan koneksi sosial mereka, yaitu bagaimana anak tersebut mampu memberikan maupun menerima kasih sayang dan juga mampu untuk menjadi bagian dari suatu kelompok yang disebut dengan kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah seseorang berupaya agar kemampuannya dapat diakui atau prestasinya dapat diakui oleh orang lain. Biasanya orang-orang yang berada pada kebutuhan penguasaan di sini biasanya bekerja secara rapi, sistematik, dan selalu suka mencoba. Karena biasanya orang-orang yang berada pada kebutuhan penguasaan
berupaya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, di mana anak memiliki banyak alternatif atau pilihan dan dia dapat mengendalikan hidup seseorang. Jadi dia tidak mau dikendalikan, tetapi dia bisa mengendalikan hidup orang lain. Nah, biasanya anak-anak yang berada pada kebutuhan kebebasan ini merupakan anak-anak yang suka mencoba-coba, suka bergerak. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan orang lain, tetapi mereka ingin menunjukkan dirinya sendiri seperti apa. Nah, terus pilihannya sendiri seperti apa. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan di sini adalah anak merasa senang dengan apa yang dia lakukan. Nah, menurut Glaser, bahwasanya bila kebutuhan kesenangan ini terpenuhi dengan baik, akan berdampak baik pada hasil pembelajaran. Jadi misalkan ada anak yang memang senangnya dengan musik. Nah, apabila dia diberikan trigger dengan musik, maka dia akan belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kira-kira seperti itu. Selain mengenali 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kita juga perlu mengetahui posisi kontrol apa yang kita lakukan saat kita merestitusi siswa yang berbuat salah. Jadi pada dasarnya posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal, mengatasnamakan sekolah untuk menekan murid. Nah, ini yang disebut dengan seorang penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yaitu dengan bersuara lembut namun menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah, rendah diri, atau tidak nyaman. Misalnya dengan mengatakan, bagaimana sih kamu tidak tahu ya, misalnya Bu Yunita itu kan dari tadi sudah berupaya menjelaskan, sudah teriak-teriak, sudah menjelaskan dengan lantang, sudah menuliskan papan tulis, kok kamu tidak mau mendengarkan. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman, yaitu mengontrol murid melalui persuasi bersifat humoris. Murid cenderung tergantung dengan guru tertentu saja. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu menggunakan catatan atau data untuk mengawasi perilaku murid. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid dengan menjalankan konsekuensi dan sanksi. Jadi di sini misalkan dengan data kamu sudah 3 kali tidak mengerjakan PR. Nah, sudah tahu ya, kira-kira kalau kamu 3 kali tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan. Nah, meskipun di situ siswa dapat menerima, ya dalam waktu itu kemungkinan siswa tetap merasa jengkel, tetap merasa malu, kadang juga tetap merasa marah, tetapi itu berlangsung dalam waktu yang pendek karena hal itu sudah disepakati sebelumnya antara guru dengan siswa. Yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid bertanggung jawab atas kesalahan dengan menemukan solusinya sendiri, mengajak murid menganalisis kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang lain, bukan menekankan konsekuensi tetapi memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini ketika murid berbuat salah, kita berupaya untuk yang pertama tadi menenangkan, setelah itu kita menanyakan alasannya atau tindakannya, kenapa dia berbuat seperti itu, kira-kira kebutuhan apa yang dia penuhi saat itu, terus kemudian juga mengajak mereka atau mendorong mereka untuk bisa menemukan atau mengevaluasi dari apa yang dia lakukan tadi, dampaknya apa terhadap orang lain, sehingga dia akan juga diajak untuk menemukan solusi
agar antara dirinya dan orang lain tadi dapat hubungan tadi dapat kembali secara harmonis. Nah, demikian Ibu Bapak pemaparan dari apa yang saya sampaikan. Sebelum sesi tanya jawab ini, saya juga akan memberikan contoh dari praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Izin share kembali, Nggih. Nah, ini adalah praktek segitiga restitusi, bisa didengarkan, Nggih?
Iya, oke. Jadi ibu-ibu semuanya, itu tadi adalah praktek restitusi yang saya lakukan terhadap seorang siswa di kelas 9C yaitu Abizat. Di situ siswa tersebut seringkali tidak fokus pada pembelajaran, lebih cenderung seperti bermalas-malasan atau tidur-tiduran, bahkan kadang sesekali menyelinap untuk delosor di belakang kelas begitu. Nah, biasanya kalau saya di kelas saya ingatkan, Abisat dikerjakan itu, bisa dengarkan nggak seperti itu, belajar kok tiduran bla 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 bla. Nah, anak biasanya hanya segera ya Bu, hanya segitu ya Bu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, waktu itu saya melakukan restitusi dengan saya memanggil, alasannya apa kok kamu sampai selalu memiliki hasrat untuk tidur seperti itu. Ternyata dia memiliki kebutuhan dasar yaitu kebebasan atau kesenangan ya dua-duanya, yaitu dia senang bermain dan juga bebas ingin melakukan seenaknya dia sendiri. Nah, di situ. Nah, dengan itu kemudian saya panggil tadi, saya katakan, nah kira-kira kalau seperti itu kan kita sudah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Nah, dia sudah menyadari bahwa di situ harus mengikuti, bahwa penting sekali untuk mengikuti pembelajaran dengan senang dan antusias, termasuk agar mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara mandiri. Jadi dia memang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi kadang tugasnya memang bisa terpenuhi dengan baik, tetapi bukan karena hasil kerjanya sendiri, yaitu dengan mencontek dari teman. Ketika saya tanya, kok mencontek dengan mengerjakan sendiri itu kira-kira ada bedanya tidak? Dia mengatakan jelas ada bedanya atau Bu, kalau nyontek kan cepat. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya memburu cepat saja, atau kalau di sini motivasinya motivasi ingin mendapat penghargaan atau pujian saja. Jadi dia tidak melakukan dengan seikhlasnya, yang penting dia mendapatkan penghargaan atau nilai ya di sini. Nah, kemudian ketika saya tanya, lah kalau misalnya kamu berusaha untuk mengerjakan sendiri ada bedanya? Iya, bedanya lama Bu, tapi sebetulnya saya paham. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika juga saya tanya, kira-kira kalau seperti ini dengan ketika saya ingatkan di kelas ada bedanya tidak? Ya dia menyadari ada bedanya Bu, bedanya apa? Bedanya kalau di kelas itu saya serasa dimarahi. Nah, jadi seperti guru dengan nada tinggi, jadi saya kadang juga merasa jengkel mendengarnya. Tetapi kalau dengan seperti ini, saya menjadi sadar, oh ya saya memang salah. Jadi kadang kalau misalnya saya dimarahi itu ya itu sudah sewajarnya dan saya harusnya memiliki sikap yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Bapak atau Ibu-ibu semua, mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan. Monggo Bu Febri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya saya Febri Rosela dari SMP 9. Mau bertanya, tadi kan Bu Yun sudah memaparkan mengenai disiplin positif ya. Nah, di dalamnya kan ada yang namanya keyakinan kelas. Nah,
apakah keyakinan kelas itu berbeda atau sama dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang biasanya guru-guru itu sampaikan di awal sebelum pembelajaran. Kalau beda, apa kira-kira bedanya? Jadi, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan, mencoba untuk menjawab. Satu pertanyaan dulu nggih Bu Endah, nanti setelah Bu Febri, biar saya tidak lupa. Nggih, Bu. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu serupa tapi tidak sama. Kalau keyakinan kelas itu modanya adalah moda kontrol atau disiplin positif, tetapi kalau untuk peraturan kelas itu modanya adalah stimulus respon. Jadi kalau misalnya tidak begini, berarti kamu harus begini. Tetapi kalau keyakinan kelas, kamu begini, maka kamu harusnya bagaimana. Nah, seperti itu adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya disusun oleh guru atau sekolah, meskipun itu sudah diketahui oleh siswa sendiri. Nah, dan disepakati oleh siswa-siswa tahu. Akan tetapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh siswa, kira-kira suasana ideal untuk belajar itu seperti apa? Kira-kira untuk mencapai pelajar berprofil Pancasila itu yang seperti apa yang ingin kamu inginkan? Nah, itu jadi berasal dari siswa sendiri. Kemudian untuk peraturan kelas, biasanya di situ anak memiliki konsep dirinya menjadi patuh. Nah, jadi modelnya patuh karena tata tertib ya. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas, anak memiliki konsep diri yang lebih kuat dalam artian, oh iya ya, kalau saya tidak seperti ini, maka saya akan begini. Nah, anak yakin akan bahwa oh, karakter seperti itulah yang harus saya tanamkan dalam kehidupan saya. Nah, kira-kira begitu Bu Febri. Oh, nggih Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi sedikit paham ya antara perbedaan mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas setelah mendengar dari penjelasan Bu ini. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo Bu Endah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya ke Bu Yunita. Tadi menjelaskan tentang apakah itu kontrol kita sebagai guru. Nah, saya yang tanyakan apakah kita harus selalu memposisikan diri kita sebagai kontrol sebagai manajer dalam menangani kasus anak. Terima kasih. Endah guru BK, tentunya banyak sekali permasalahan dengan siswa nggih Bu nggih. Kita memang berupaya untuk memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Akan tetapi kita luwes-luwes saja, manakala memang kadang ada anak yang kita restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer itu dia langsung paham. Akan tetapi dengan latar belakang anak yang berbeda-beda, mungkin dari budaya rumah ataupun dari penguatan dari rumahnya sendiri masih kurang, biasanya kan juga tidak selalu berhasil dengan posisi kontrol sebagai manajer. Maka yang perlu kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kita juga perlu seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya di mana ada kemerdekaan pasti disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, manakala kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, otomatis penguasa lain berhak untuk mendisiplinkan. Nah, disitulah penguasa lain berperan, yaitu guru. Nah, maka dengan stimulus respon berupaya untuk bisa mendisiplinkan anak, untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya kita perlu sekali menghindari posisi kontrol kita sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Termasuk sebagai teman ya, karena nanti kalau sebagai teman itu biasanya anak hanya nurutnya dengan satu guru saja, dengan guru yang lain tidak. Nah, jadi dia sudah terlalu mengagungkan guru itu karena guru itu memperlakukan saya seperti ini. Nah, seperti itu. Begitu sudah jelas, Bu. Bagaimana? Terima kasih.
Ya, Ibu Bapak, saya izin share sekali lagi dari praktek budaya positif yang beberapa saya terapkan di kelas. Ini ada testimoni dari siswa saya. Sebentar. Ini tadi saya hapus dulu. Budaya positif Desember Negeri 9 sudah diterapkan melalui pembiasaan yang baik seperti melalui jemaah takwa, satu sehat, dan etos. Hal ini terlaksana karena adanya disiplin positif yang kuat dari setiap murid dengan bantuan dari Bapak Ibu Guru melalui penanaman keyakinan kelas mendorong siswa untuk memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selain itu, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menuntun murid lebih mandiri, disiplin, dan kreatif, serta kebiasaan untuk merefleksi diri, mengajarkan murid untuk jujur dan percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Nah, itu tadi testimoni dari salah satu siswa SMP 9 kelas 7F. Di situ mengatakan bahwa budaya positif sudah benar-benar tertanamkan di SMP Negeri 9 melalui kegiatan pembiasaan dengan memberikan beberapa penguatan karakter. Nah, masih ada satu lagi Ibu Bapak yang belum saya tunjukkan. Nah, salah satu budaya positif yang saya lakukan di kelas adalah dengan merefleksi setiap kegiatan kelas. Di sini saya namakan dengan Pare Tamasa, maksudnya papan refleksi cerita materi saya. Tapi di sini belum papan, Ibu Bapak, karena belum sempat untuk membuatkan papan. Jadi di sini saya berharap anak-anak itu dapat jujur, berani untuk menceritakan apa toh yang mereka butuhkan, apa toh yang hambatan apa yang mereka alami saat pembelajaran. Nah, mereka menuangkan dalam sebuah papan yang mana dapat dilihat oleh siapa saja. Kenapa harus bisa dilihat oleh siapa saja? Karena ketika papan ini saya tempelkan, anak itu ada yang berkata, wah tadi saya juga mau menulis seperti itu, saya takut. Nah, seperti sudah bilang saja sejujur-jujurnya agar Bapak Ibu guru itu tahu apa yang kamu butuhkan, hambatan apa yang kamu alami. Termasuk juga di sini saya memberikan dua contoh, yaitu refleksi. Di sini adalah refleksi mandiri, yang di sini adalah refleksi ketika kegiatan kelompok. Jadi mereka mengutarakan hal-hal baru apa yang mereka pelajari saat pembelajaran kelompok, hambatan apa yang mereka hadapi saat pembelajaran kelompok, sesuaikah pembelajaran kelompok dengan materi ataukah sesuaikah dengan tingkat kemampuan siswa ini. Nah, dengan merefleksi ini, harapan saya kita sebagai pendidik mampu memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak, dan harapan ke depan untuk papan refleksi ini dapat menjadi pojok curhat atau bisa menjadi semacam diary ya. Jadi selain mereka nanti, harapan saya untuk berani untuk mengemukakan perasaannya, tetapi juga mampu untuk menceritakan apa yang mereka pelajari dari waktu ke waktu. Jika nanti dituliskan dalam suatu buku, mereka akan mengetahui kemajuan mereka sendiri, sehingga kedepannya mereka dapat melakukan hal apa untuk memperbaiki proses pembelajaran ataupun untuk memperbaiki atau meningkatkan potensi yang dimilikinya.
Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari kegiatan sore ini. Mungkin termasuk juga di sini refleksi saya dari kegiatan ini adalah dari kegiatan melakukan penerapan praktek budaya positif yang ada di sekolah dengan praktek pembiasaan yang baik, sangat mendukung sekali terbentuknya karakter murid yang baik pula. Terlebih lagi pada praktek penerapan keyakinan kelas yang dibentuk karena motivasi intrinsik murid sangat membantu saya sebagai pendidik untuk mengontrol tumbuh kembang perilaku murid. Sedangkan praktek restitusi yang sudah saya lakukan membantu saya untuk memahami kebutuhan dasar murid dan menghindari diri dari posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan membuat rasa bersalah. Dan perencanaan program refleksi membantu saya untuk senantiasa berbenah diri guna mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, demikian Ibu-Ibu pemaparan dari konsep-konsep inti yang saya pahami selama belajar di program guru penggerak dan beberapa praktek yang sudah saya lakukan. Mungkin dari Ibu-Ibu yang hadir di sini dapat memberikan saran, masukan, atau testimoni atas apa yang saya lakukan. Monggo dipersilahkan. Monggo Bu Wahyu Sabatini. Ya, terima kasih sekali untuk Bu Yunita. Di sini saya tidak akan istilahnya memberikan saran atau masukan, tetapi saya memberikan ucapan terima kasih kepada Bu Yunita. Tidak rugi saya mengikuti paparan Bu Yunita pada sore hari ini karena saya begitu mendapatkan banyak pengetahuan yang baru mengenai disiplin positif. Saya merasa walaupun saya sudah belajar lewat PMM sendiri, tetapi saya lebih memahami dan lebih mengerti kembali tentang disiplin positif, terutama mengenai restitusi. Ya, itu adalah menurut saya kegiatan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk istilahnya bukan menyelesaikan suatu masalah ya, tetapi mengajak peserta didik untuk bisa mengambil refleksi mengenai sikap, perilaku yang sudah mereka lakukan seperti itu. Jadi kalau saya sendiri itu saya merasa masih cenderung untuk memberikan hukuman atau konsekuensi gitu, belum melakukan restitusi, tetapi melalui paparan dari Bu Yunita ini menyadarkan saya bahwa ketika ada suatu masalah atau ada sesuatu perilaku dari peserta didik yang dirasa kurang baik, terus istilahnya melanggar akan keyakinan kelas, ya lebih baik itu tidak saya berikan konsekuensi, karena biasanya yo kamu belum mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Oh denda, kadang-kadang kan suka seperti itu. Tapi nanti ke depan saya akan mencoba untuk mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dia lakukan seperti itu. Terima kasih Bu Yunita, luar biasa. Sami-sami, terima kasih juga. Nah, Ibu-Ibu semuanya, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 16:47, 1 jam sudah membersamai kegiatan saya. Terima kasih sekali, benar-benar sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk pemaparan aksi nyata pada sore ini. Maka untuk kegiatan sore ini boleh saya nyatakan ditutup, selesai begitu. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih sekali atas dukungannya selama saya menjalankan kegiatan program CGP maupun aksi nyata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.